Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Sebelum marilah kita berdoa agar diberi kelancaran pada pembelajaran hari ini. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, materi kita selanjutnya yaitu tentang fluida dinamis. Kalau sebelumnya kita mempelajari fluida statis. Di sini ada perbedaan antara fluida dinamis dan fluida statis. Kalau fluida statis kemarin adalah fluida yang tidak bergerak, jadi dia cairannya diam. Nah, kalau sekarang fluida dinamis itu fluida yang bergerak atau cairan yang bergerak. Berarti kalau bergerak identik dengan mengalir, kan? Terus kemudian jika bergerak pasti ada suatu kecepatannya. Jadi di sini nanti kita membahas tentang kecepatan aliran dan lain-lain sebagainya. Pertama yang kita pelajari adalah debit. Debit merupakan banyaknya fluida yang mengalir dari suatu penampang tiap satuan waktu. Ya, disimbolkan dengan huruf Q. Di mana Q itu adalah tadi volume banyaknya fluida yang mengalir setiap satuan waktu. Berarti V per T. Ini V-nya V besar. Atau ini A dikali V. Ini ada V dan di sini ada V. Perbedaannya apa? Kalau yang ini kalau V besar itu dia adalah volume, kalau V kecil dia adalah kecepatan. Jadi untuk keterangannya ya, Q adalah debit, kemudian T adalah waktu, V besar itu ada volume, dan V kecil adalah kecepatan aliran. Sedangkan A di sini adalah luas penampang. Nah, luas penampang dari yang menampung air tersebut. Kemudian ada yang namanya persamaan kontinuitas. Untuk aliran fluida, kecepatan pada pipa yang berpenampang besar adalah kecil, sedang pipa yang berpenampang kecil kecepatannya adalah besar. Bisa kita lihat di kehidupan kita, misalnya kalian mempunyai selang, kemudian kalian aliri arus, ya kan? Kalian aliri air, ya kan? Kemudian bagaimana kecepatannya? Kemudian tutup separuh, ya, tutup separuh dari selang tersebut, apa yang terjadi? Airnya kan akan semakin cepat karena uh, luas penambangnya itu dia kecil. Maka dari itu untuk persamaan kontinuitas adalah A1 kali V1, ini V-nya V kecepatan ya, karena V-nya V kecil sama dengan A2 dikali V2. Untuk contoh soalnya, nah seperti ini saya ambil di buku kalian, ya kan? Nah, untuk yang pertama yang diketahui adalah A1, luas penambang 1 yang besar itu 50 cm pangkat 2. V1 ini V kecil ya. Nah, di sini selain huruf kita bisa membedakan volume dan kecepatan itu dari satuannya. Ya kan, ini yang paten adalah dari satuannya. Kalau volume satuannya adalah meter pangkat 3. Sedangkan kalau kecepatan adalah meter per sekon. Kemudian A2, luas penambang 2 adalah 5 cm pangkat 2. Yang ditanya adalah kecepatan air. Ini volume ya, V besar ini. Volume air yang masuk jika T sama dengan 2 menit atau 120 sekon. Sebentar kita lihat dulu soalnya. Oh iya benar. Tentukan volume air yang masuk ke dalam. Ya, jawab. Nah, ini kalau kita perhatikan sebenarnya cukup langsung saja sih, tapi ini kita biar tahu kita pakai persamaan kontinuitas dulu, di mana A1V1 sama dengan A2V2. Kita buktikan apakah kecepatan di penampang kecil itu lebih besar daripada kecepatan di penampang yang besar, ya. Ketemu V2, V kecilnya itu adalah 50 meter. Kalau tadi kan V1 nya kan 5 yang di penampang besar, kemudian yang di penampang kecil itu lebih besar. Kemudian kita masuk ke persamaan debit, Q sama dengan A1 kali V1, kita masukkan. Nah, ini bebas, kalian boleh pakai A1 atau A2, boleh, ya kan? Ketemu debitnya sama dengan 250. Nah, yang ditanyakan tadi apa? Volume. Nah, kita tahu debit adalah V besar per T, dimana
Kalau kita mencari volumenya tinggal dibalik saja, Pi dikali T, kan ketemu 30.000 ya, 30.000 meter pangkat 3. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan mempelajari tentang asas Bernoulli. Asas Bernoulli dia mengatakan di dalam fluida yang mengalir dengan kecepatan yang lebih tinggi, maka dia akan memperoleh tekanan yang lebih kecil. Jadi kalau tekanannya kecil, maka kecepatannya besar. Nah, seperti ini gambarnya. Di sini ada H1, ini ada H2. Ini ada P1, ini tekanan yang masuk. A1 ini penampangnya lebih besar, kemudian ada V-nya. Air itu mengalir ke V2 yang lebih kecil, ke V2 dari penampang yang lebih kecil, kemudian tekanannya keluar. Nah, untuk asas Bernoulli sepertinya persamaannya agak panjang. Ya, ini di sini ada P1 ditambah setengah kali rho. V1 ini V-nya V kecepatan, V1 kuadrat tambah rho GH. Hanya ini H1 ya di sini sama dengan ini sebenarnya P2. Ini adalah P2. Nah, ini ada V2 ditambah setengah rho V2 kuadrat sama ditambah rho GH 2. Di sini agak panjang. Nah, biasanya kalau hanya sama itu ini sama dengan 0. Jadi tinggal P1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, ini rho-nya kenapa kok sama? Karena dia kan satu pipa, cairannya kan sama. Ya kan? Kemudian kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau ada air yang mengalir? Asas Bernoulli ini contohnya yang berikutnya adalah bisa seperti ini. Ada bejana, kemudian bejana ini ada air, kemudian ini dilubangi di sini. Ya kan? Air dengan tinggi H1, H1 itu dari permukaan sampai dasar. Ya. Kemudian H2-nya itu dari lubang ke bawah. Di sini ada perbedaan ya. Kemudian H di sini adalah ketinggian air saat dia mengalir, dia menuju ke lubang itu berapa tingginya, ya kan? Maka dari itu untuk mencari ketinggiannya, ketinggian air yang mengalir itu H1 dikurangi H2. Kemudian untuk mencari kecepatannya, ini V kecil ya, kecepatannya tinggal dimasukkan saja akar 2GH, hanya pakai yang ini ya, kecepatan aliran dari permukaan menuju ke lubang. Kemudian untuk mencari lama waktu dia sampai ke tanah itu menggunakan akar 2H2. Ya, dia pakai H2 yang di sini. Ya, per G. Kemudian untuk mencari jaraknya, di sini kan ada jarak air yang jatuh itu 2 dikali akar H1 kurangi H2 kali H2. Nah, di mana H1 min H2 ini sama dengan H. Maka kita masukkan 2 dikali akar H dikali H2. Seperti itu. Kemudian untuk contoh soalnya saya ambil dari bukumu juga. Seperti ini. Pada sebuah tangki berisi air 2 meter ya kan. Jadi ini sebagai H1. 2 meter ini sebagai H1. Terdapat lubang kecil 20 cm dari dasar. Berarti ini 20 cm. Ya, ini berarti H2. Berarti hanya ini di sini. Tinggal dikurangi aja nanti ya. Maka diketahui H1-nya 2, H2-nya 20 cm, jadikan meter. Kemudian untuk mencari H-nya tinggal dikurangi, 2 dikurangi 0,2. Nah, untuk G-nya 10. Yang ditanya adalah kecepatan alirannya berapa. Ya tinggal dimasukkan saja tadi V sama dengan akar 2 GH. V sama dengan yang tinggal dimasukkan 2 kali 10 kali 1,8 ketemu 6 meter per sekon. Nah, kemudian apa aja penerapan dari hukum Bernoulli? Di bukumu itu ada beberapa ya, mungkin yang kita bahas 4. Yang pertama adalah pesawat terbang. Ya, pesawat terbang itu dia menerapkan hukum Bernoulli. Kemudian penyemprot nyamuk, pipa Venturi dan tabung pitot. Nah, mungkin yang kita pelajari hari ini kita fokus ke pesawat terbang dan pipa Venturi.
Nah, di sini yang pertama adalah pesawat terbang. Nah, pesawat terbang dia memiliki gaya angkat pesawatnya, ya kan? Kemudian untuk penerapan bernolinya itu di mananya, itu di bagian sayap pesawat, kan ada dua sayapnya. Bisa kalian baca sendiri nanti di buku konsepnya seperti apa. Nah, yang jelas dia mengalami gaya angkat pesawat terbang di mana VF-nya sama dengan setengah kali rho A, rho dikali A. Rho-nya ini rho udara ya. Ini adalah massa jenis udara di mana nilainya kalau tidak salah 1,6 atau berapa gitu ya. Nah, oh iya, 1,3 atau 1,29 kalau di bukumu, ya kan? Kemudian di sini VB kuadrat kurangi VA kuadrat ini maksudnya apa? Ini kecepatan. Kecepatannya yang di bawah itu dia lebih besar daripada kecepatan yang di atas. Kalau kecepatannya besar maka dia akan mengalami tekanan yang besar sehingga pesawat itu bisa terangkat, ya kan? Kemudian ini VA atasnya ini ya, berarti ini kecepatannya atasnya itu lebih kecil, ya kan? Sehingga membuat tekanan yang di atasnya itu lebih kecil. Jadi pesawat bisa terangkat gitu ya. Kemudian berikutnya adalah venturimeter. Venturimeter itu seperti ini ya. Nanti sebenarnya ini ada proyeknya, berhubung waktunya nggak nutut, ini bisa dibuat kita venturimeter seperti pakai pipa ya. Ada dua pipa di sini, dua pipa yang memiliki luas penampang yang berbeda, ya kan? Nah, untuk venturimeter di sini ada P1 kurangi P2. Ini maksudnya apa? Ini adalah perbedaan tekanan. Ya, perbedaan tekanan di sini sama di sini itu seperti ini, setengah kali rho kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Kemudian untuk mencari kecepatan aliran di penambang satu itu biasanya pakai ini. Akar 2GH per A1 per A2 pangkat 2 dikurangi 1. Ya kan? Kemudian untuk mencari kecepatannya di penambang kedua itu ini kebalik. Ini harusnya 2 1 1. Jadi seperti ini untuk mencari V2. V2 itu akar 2GH 1 min A2 per A1 pangkat 2 kuadrat. Oke, kemudian contoh soal. Untuk contoh soalnya, gambar di bawah ini menunjukkan air yang mengalir melewati pipa venturimeter. Jika luas penampangnya A1 dan A2 masing-masing 12 dan 8, G-nya 10, maka tentukan kecepatan air yang masuk. Berarti kecepatan air yang masuk itu berarti dia melewati penampang ke 1. Berarti kita mencari V1. Mari kita bahas. A1-nya 12, A2-nya 8, hanya 25 cm ya di sini. Ada perbedaan ketinggian sini ya. Ceritanya V1 ya tinggal dimasukkan saja akar 2GH A1 per A2 kuadrat kurangi 1 tinggal dimasukkan ini 2 kali 10 kali 0,25 hasilnya 5, ini dikuadratkan hasilnya 2,25, ketemunya V1 sama dengan 2 meter per sekon ya. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, mari kita akhiri dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.